Oke, adik-adik, selamat sore. Kembali lagi bersama Abang TP. Jadi hari ini kita akan bahas soal-soal TPSK ya. Jadi Abang harap adik-adik terus mengikuti video kita ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan Abang mohon kalau menonton video ini tolong jangan di skip ya. Jangan di skip. Dan kalau bisa jangan di download ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan video kita yang nomor 1. Jumlah 3 bilangan adalah 98. Jadi di sini adik-adik Abang buat bilangan pertama si A, bilangan kedua si B, bilangan ketiga si C. Jadi total mereka adalah 98. Terus rasio bilangan pertama dan kedua 2:3, berarti rasio itu perbandingan ya. Berarti bilangan pertama banding bilangan kedua adalah 2:3. Kemudian katanya bilangan kedua dan bilangan ketiga adalah 5:8, berarti B banding C adalah 5:8. Pertanyaannya adalah berapakah bilangan kedua? Berarti pertanyaannya B itu berapa? Oke, perlu adik ketahui menyelesaikan soal yang seperti ini. Langkah pertama yaitu dengan melihat huruf yang sama lah Abang bilang. Dari sini huruf yang sama itu B. Karena hurufnya sama adik-adik, berarti angkanya juga harus sama. Kalau belum sama, kita samakan. Kayak mana? Buat jadi KPK. Paham ya? Oke, jadi dari sini 35. Ini belum sama, jadi biar sama ini kita kali 5. Yang di bawah kita kali 3. Cocok ya? Nah, jadi karena kali 5 berarti ini menjadi 10:15. Ini jadi kali 3 berarti 15:24. Jadi adik-adik karena sudah sama berarti perbandingan si A, B, C bisa sekali aja kita buat sekaligus. Berarti A banding B banding C itu adalah 10:15/24. Nah, jadi kalau ditanya B ya, kalau Abang sih mengerjakan seperti ini ya, ini kan perbandingan. Kalau perbandingan, pembandingnya siapa? Jadi Abang buat aja di sini P. Di sini juga pasti P, di sini juga pasti P. Inilah nilai sebenarnya ya, inilah nilai sebenarnya antara si A, si B, si C. Berarti kalau kita tambahkan D, ini berapa P? Kalau kita tambahkan 10P tambah 15P ditambah 24P, itulah nanti yang menjadi nilai sebenarnya, yaitu 98. Jadi dari sini kita carilah P-nya. Ini kalau kita totalkan ini adalah 49P. 49P sama dengan 98, berarti P-nya dapat sebesar 2. Maka karena pembandingnya sudah dapat sebesar 2, maka apapun yang ditanya di sini pasti dapat. Si A itu 10P, kalikan aja. Si B, si C, gitu dia. Jadi di soal kita ini ditanya si B berarti 15P. Berarti 15 kali 2, hasilnya 30. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut sekarang nomor 3. Nah, di sini katanya jika BC sama dengan CD, BC sama dengan CD. Oke. Berapa nilai X? Berapa nilai X? Oke, langsung aja kita jawab. Kita tahu adik-adik, ini adalah sebuah segitiga. Kalau sebuah segitiga ada dua sisi yang sama panjang, berarti itu disebut segitiga sama kaki. Kakinya itu si B, C, dan si D, C. Cocok ya? Ingat,
Kalau segitiga sama kaki, selain kakinya sama, sudutnya juga sama. Sudut kakinya ya, sudut kakinya. Cocok? Oke, jadi X itu pertanyaannya. Untuk mencari X, cari dulu sudut kakinya ini berapa. Dari mana? Ini kan pelurus adik-adik. Kalau kita buat ini pelurus, berarti sisanya berapa? Kalau sudut pelurus itu adik-adik 180 derajat, berarti sisanya berapa? 80 derajat. Karena ini 80, ini juga kaki, berarti kakinya yang satu lagi pasti 80. Cocok ya? Ini segitiga, totalnya juga 180, berarti sisanya itulah X. Berarti 180 kurang yang dua ini. Yang dua ini kan 160. Berarti X-nya sama dengan 20. Maka jawabannya adalah bola. Paham ya? Oke. Sekarang adik-adik kita lanjut nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Perhatikan gambar persegi panjang di bawah ini. ABCDE merupakan bujur sangkar. Bujur sangkar itu persegi ya. Lalu katanya jika luas B adalah 4 cm, luas B sama dengan 4 cm, maka berapa luas D? Luas D. Oke. Perlu kita ketahui adik-adik, karena si B itu adalah bujur sangkar, luasnya 4, berarti sisinya berapa? Iya betul, sisinya pasti 2. Oke, coba kita perhatikan si B. Kalau kita perhatikan, si B pasti ukurannya sama dengan si C. Kenapa? Kalian jangan nengoknya karena kalau kita lihat-lihat bang, kita taksir memang sama. Bukan itu deh. Dari sisi ini deh, dari sisi ini yang abang tandain. Cocok? Kan si B dan si C sama-sama memiliki sisi sepanjang ini, betul ya? Padahal tadi sudah dikasih tahu sisi si B itu 2. Berarti sisi si C juga 2. Cocok? Berarti sisi si A berapa? Sisi si A udah pasti 2 tambah 2. Paham sampai sini ya? Kalau sudah paham sampai sini, berarti sisi A itu 4 cm. Ini 4. Ini 4 deh. Padahal si C itu juga tadi 2, berarti kalau kita teruskan 4 tambah 2. Cocok? Berarti ini berapa? Ini sama dengan 6. Paham ya? Dari sini kemari 6. Sekarang kita perhatikan adik-adik, untuk si D dan si E. Menurut kalian, apakah ini juga sama seperti si B dan si C? Yes. Dari mana? Dari sisi ini adik. Cocok ya? Dari sisi ini. Kalau kita andaikan ini X, ini juga pasti X. Untuk si D, untuk si E juga pasti X. Paham ya? Berarti totalnya ini berapa X? Totalnya ini 2X. Itulah yang tadi hasilnya sama dengan 6. Maka X-nya berapa adik-adik? 3. Karena X-nya 3, berarti sisi si D itu panjangnya 3. Maka luas si D langsung aja S kuadrat gitu ya. S kuadrat berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Paham ya? Paham. Oke. Kita lanjut sekarang nomor 4. Ini dia nomor 4. Somat berangkat dari kota A ke kota B pukul 10. Jadi si Somat itu adik-adik berangkat dari kota A ke kota B itu pukul 10. Pukul 10. Lalu dengan kelebihan nolnya ya. Dengan kecepatan, katanya di situ dengan kecepatan adalah V-nya kita misalkan 40 km per jam. Dan pada waktu yang sama, di sini pada waktu yang sama berarti pukul 10 juga. Santo berangkat dari kota B menuju kota A, berarti si Santo dari kota B menuju kota A. Si Santo berangkat pada waktu yang sama berarti 10.00 juga.
dengan kecepatan itu adalah 50 km per jam. Gitu ya. Jika mereka berpapasan berarti karena berlawanan arah begini ibaratnya, Dek. Ini A, ini B. Ini A, ini B. Satu ke kanan, satu lagi ke kiri. Mereka berpapasan entah di mana lah itu. Pokoknya pada saat mereka jalan, mereka akan berpapasan. Kita misalkan di titik C pada pukul 11.30. Kalau mereka berpapasan pada pukul 11.30, artinya apa? Artinya waktu dari masing-masing si Somad dan si Santo itu sekitar berapa jam mereka berjalan? Dari pukul 10 ke 11.30 berarti 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Sama semuanya ini, 1,5 jam. Pertanyaannya adik-adik, berapa jarak kota A ke kota B? Berarti jarak dari ujung ke ujung berapa? Oke. Ya, kalau kita lihat garis ini, gini aja adik-adik. Si Somad berarti jarak tempuhnya dari A ke C gitu ya. Sedangkan si Santo dari B ke C. Berarti langsung aja untuk menentukan jarak dari A ke si B, yaitu jarak Somad dengan jarak Santo ditambahkan. Paham ya? Jarak tempuh Somad, S Somad ditambah dengan S Santo. Paham ya dari gambar ini? Cocok? Kayak mana menghitung jarak? Oke, kita tahu V itu adalah S per T. Berarti S sama dengan V kali T. Kecepatan kali waktu. Jadi dari sini untuk si Somad kalikan aja kecepatannya berapa, waktunya berapa. 40 kali 1,5 itu berarti 60. Kalau ini berarti 50 kali 1,5 berarti 75. Berarti 60 tambah 75 sama dengan 135. Maka jawabannya bola. Paham? Oke. Ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya begini aja adik-adik. Karena waktu berangkat mereka sama dan mereka itu saling berlawanan arah, ya. Dan mereka itu saling berlawanan arah, maka kalau ditanya berapa jarak tempuh jarak dari kota A ke kota B, langsung aja VA tambah VB dikali T, gitu aja. VA berarti 40, VB 50, berarti 40 tambah 50 dikali waktunya berapa? 1,5. Ini nanti kalau adik-adik hitung juga 135. Cocok? Oke, itulah nomor 4. Sekarang kita lanjut nomor 5. Ini bahasa Inggris, abang terjemahkan aja langsung. Seorang laki-laki menghitung peluang dia memenangkan hadiah utama dari lotre adalah 0,12. Jadi peluang dia menang, kita misalkan PA ya. PA itu adalah 0,12. Terus jika 4.000 tiket telah terjual, berapa banyak tiket yang dia beli? Jadi kalau kita lihat di sini deh, 4.000 itulah NS-nya. NS-nya 4.000. Kenapa? Kan kalau biasanya kalau suatu lotre ibaratnya gitu, itu kan dikumpulkan dulu semuanya lotre yang sudah terjual, dimasukkan ke dalam suatu box, diambil nanti satu gitu ya. Diambil nanti satu. Jadi di sini peluang menang itu pasti 1 per 4.000, betul nggak? Karena satu aja yang menang. Cocok, satu aja yang menang. Cuman di sini katanya peluangnya 0,12. Agar peluangnya lebih besar berarti kan harus banyak-banyak mencoba gitu ya. Harus banyak-banyak mencoba. Artinya harus banyak di situ tiket yang atas nama kita sendiri gitu dia. Jangan satu aja. Harus banyak gitu dia.
Jadi itulah nanti yang kita sebut dengan frekuensi harapan sebenarnya. Cuman di sini kita sebutkan aja N itu banyak percobaan ya. Banyak percobaan. Banyak percobaan itulah nanti banyak tiket yang dia beli, gitu dia. Itulah nanti banyak tiket yang dia beli. Cocok? Frekuensi harapan itu dia 0,12. Ini kalau kita bilang di sini deh, N ini bisa jadi aja, bisa aja langsung kita buat jadi NA gitu dia. Kenapa? Karena kan apanya peluangnya 1/4000. Jadi karena 1 itu banyak percobaan kali 1 tetap banyak percobaan, gitu ya. Itulah NA-nya. Jadi nggak masalah sih. Jadi gampang saja gitu dia. Oke, jadi langsung aja. Kita tahu peluang itu NA per NS ya. Peluang itu NA per NS. Jadi ganti aja PA nya 0,12, NA nya itu pertanyaannya, NS nya udah pasti 4000. Berarti dari sini bisa kita kali silang, NA nya 0,12 kali 4000, 480. Cocok ya? Jadi nggak masalah sih abang rasa, ini sangat gampang. Oke, nomor 6. Katanya begini, dari angka 012345 berarti 012345 ini kan banyak angkanya, kita hitung 6 ya. Akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Jadi 3 angka berbeda, ini syaratnya dek ya. 3 angka berbeda, kita penuhi nanti semua syaratnya. Selain 3 angka berbeda, lalu katanya lagi bilangan genap. Bilangan genap. Oke, jadi adik-adik, kalau dibilang 3 angka, ini hal seperti ini yang harus adik-adik pahami. Kalau dibilang 3 angka, itu angka paling depan nggak boleh 0. Angka paling depan, mau berapa angka pun dibilang, angka paling depan tidak boleh 0. Terus kalau dibilang berbeda, kalau dibilang adik-adik berbeda, berarti tidak boleh angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi, artinya tidak boleh berulang. Terus kalau dibilang genap adik-adik, ciri-ciri suatu bilangan itu dikatakan genap atau ganjil jika angka satuannya adalah genap. Oke. Angka satuan genap berarti 0, 2, 4, 6, 8 gitu ya. Oke, jadi dari sini kita buat dulu segala syarat pada soal ini. Katanya begini, 3 angka berarti kita buat 3 slot adik-adik. 1, 2, 3. Paham ya? Nah, abang di sini bukan mau menjelaskan cepat, tapi biar kalian mengerti ya. Jadi kalau waktunya agak lama ya nggak apa-apa, namanya belajar ya. 3 slot. Terus katanya angka paling depan tidak boleh 0. Berarti kalau angka paling depan tidak boleh 0, berarti angka paling depan ini hanya boleh angka berapa aja? Gitu dia. 1 sampai 5. Abang tulis saja 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Berbeda tidak boleh berulang. Nanti kita bahas tidak boleh berulang, karena harus kita isi dulu nanti di sini baru kita bahas ini. Yaitu genap. Kalau genap berarti kita bilang angka satuannya dari genap. Dari angka di sini yang genap itu yang bisa yaitu 0, 2, 4. Paham ya? Nah, jadi adik-adik untuk mengerjakan soal yang seperti ini itu nggak boleh sekaligus. Kenapa? Karena ada irisan mereka. Ada irisan depan sama belakang, yaitu 2 dan 4. Kalau ada irisan mereka, kita ngerjakannya itu ya nggak boleh sekali gitu, dia nggak boleh sekali. Jadi berapa kali bang? Tergantung. Coba tengok di depan. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti bisa 5 kali. Kalau di belakang bisa berapa kali? Bisa 3 kali. Jadi soal ini
Mudahnya kita ngerjakannya antara 5 kali atau 3 kali. Jadi adik-adik sudah pasti memilih ngerjakannya 3 kali dong. Kenapa? Ya karena lebih sedikit daripada 5 kali. Oke, kita jawab kayak mana bang kalau 3 kali? Caranya begini dek. Kenapa 3 kali? Karena ini 024 dek. Berarti karena 3 kali kita buat 3 jenis. Jenis yang pertama kalau belakangnya 0. Jenis yang kedua kalau belakangnya berapa? 4. Jenis yang ketiga kalau belakangnya 2. 2 aja di sini ya, 2 baru 4. Begitu dia. Cocok? Oke, jadi begini adik-adik. Kalau belakangnya 0 berarti karena katanya berbeda, maka 0 itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi angka yang di sini ya karena katanya tadi 0 nggak bisa di depan, berarti dari yang di depan ini kan nggak berpengaruh si 0. Berarti bisa dong kelima angka di depan ini ditulis di sini? Ya bisa. Berarti tulis aja di sini 5. Bukan angka 5 tapi 5 cara. Kalau 0 1 cara. Sekarang angka yang tengah. Angka yang di tengah ini dek, karena katanya tadi tidak boleh berulang, jadi lihat aja udah berapa slot yang sudah kita isi. 2 ya. Jadi kurangi 2 aja dari total angkanya yang tersedia. 6 kurang 2 berarti 4. Berarti ini sama dengan 20. Cocok? Kembali lagi kemari. Angka di belakang 2 berarti 1 cara. Sekarang kita isi angka yang depan dengan catatan 2 nggak boleh dipakai lagi. 2 nggak boleh dipakai lagi berarti kita coret 2. Berarti yang bisa 1, 3, 4, 5. Berarti ada berapa? 4. Cocok? Ada 4. Jadi karena ada 4 kita tulis di sini 4. Sekarang udah berapa slot terpakai? 2 slot. Berarti sini kita kurangilah 6 kurang 2 slot berarti 4. Maka hasilnya 16. Kita ulangi lagi untuk yang terakhir. Angka 4 ada 1 cara. Sekarang angka 4 berpengaruh nggak kemari? Berpengaruh bang. Berarti 4-nya nggak boleh dipakai lagi. Berarti ada berapa angka lagi yang boleh dipakai di paling depan ini? Ada 4 bang. Oke. Sekarang tengah. Tengah kayak tadi karena 2 slot sudah terpakai, berarti 6 kurang 2 slot berarti tinggal 4. Berarti ini juga 16. Oke. Sekarang totalnya ya tinggal kita tambahkan 20 tambah 16 tambah 16 52. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, tarik dulu napas biar kita lanjut yang berikutnya. Ini video terakhir di video ini. Ini pembahasan terakhir di video ini ya. Oke, abang minum dulu. Udah. Kita lanjut nomor 7. Ketika pembeli diberi potongan harga 50%, maka penjual mendapatkan keuntungan 50%. Jadi dari sini dek, kita misalkan dulu harga jual itu J, modal itu, kenapa bang buat modal? Karena ini bicara tentang untung ya. Oke, modal itu M. Katanya begini, ketika pembeli diberi potongan 50%, ketika pembeli diberi potongan 50%, jadi di sini diberi potongan 50%. 50% dari siapa? 50% dari harga jual. Ingat ya, kalian harus nyambung di sini. Lalu penjual memperoleh untung 50%. Sekarang ini untungnya 50%. Untung itu dari siapa? Kalau dibilang 50%, pastilah dari modal. Cocok ya? Jadi di sini jangan terjebak. Oke, lalu kita buat aja persamaannya. 50% kalau dipotong, kalau ada suatu barang dipotong 50%, berarti harga barangnya jadi berapa persen?
Kalian harus paham di situ. Contohnya kalian ke mall, ada diskon 20%. Jadi harga barang itu jadi berapa? Ya, kalau biasanya kita cari dulu 20% dari harga awal, lalu kita kurangkan gitu ya. Untuk mulai sekarang jangan lagi gitu. Kalau diskon 20%, berarti harganya jadi berapa? 80%. Ya kurangi aja, 100% kurang 20%. Paham ya? Kalau diskon 30% berarti harganya jadi berapa? 70%. Cocok? Begitu juga ini. Kalau diskon 50% berarti harganya jadi berapa? 50% juga. Berarti 50% dari harga jual J. Karena dijualnya setengah harga dari harga jual gitu ya, dia tetap aja memperoleh untung 50%. Untungnya 50%. 50% dari siapa? Modal. Jadi kalau dijualnya kalau dijualnya dengan harga jual 50% dari harga jual, dia tetap memperoleh untung 50%. Berarti kesimpulannya kayak gini. 50% itu adalah untung. Kalau 50% adalah untung, berarti yang dijualnya itu berapa kali modal, gitu ya? Berapa kali modal? Kalau dia balik modal kan dijualnya dengan seharga modal. Kalau dia untung udah pasti dong di atas modal. Di atas modal 50%. Berarti lebih dari setengah. Iya kan? Berarti lebih setengah. Lebih setengah dari modal. Berarti di sini ini berarti kalau dijualnya dengan memperoleh untung 50%, berarti harga jualnya 150% dari modal. Paham ya? Ini kalian harus mampu berpikir di sini. Itu ya. Misalnya kalau untungmu 20.000, modalmu 100.000, berarti kau jual berapa? Udah pasti kau jual 120.000 gitu ya. Begitu juga ini. Kalau untungmu 50% modal, berarti kau jual berapa? Udah pastilah 150% modal. Cocok? Ini kita matikan aja 50% nya, sama-sama bagi 50%, berarti J harga jual sama dengan berapa ini? 3 kali modal. Wah, banyak kali untungnya berarti ya. Harga jualnya 3 kali modal. Oke, sekarang jika pembeli tidak mendapat potongan harga, nggak ada diskonnya untuk produk yang sama, berapa keuntungannya? Jadi dari sini kan, kalau nggak ada mendapatkan potongan harga, berarti harga jualnya ya sebesar 3M. Kalau harga jualnya sebesar 3M, berarti untungnya berapa? Harga jual dikurang modal, kan itu rumus untung. Berarti 3M kurang M, berarti 2M. Kalau untungmu 2M, berarti untungmu berapa persen? Jadi 2M itu sudah pasti 200%. Cocok ya? Maka jawabannya adalah cantik. Oke, yang terakhir katanya begini. Nilai dari 1 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 tambah dan seterusnya tambahkah adalah 2021. Berapakah? Oke, di sini abang jelaskan dulu pelan-pelan. Ini kan kalau ditotalkan sama dengan 2021. Jadi kalau kita hitung ini dek kan, kalau kita hitung ini kalau kita bilang adalah suatu deret lah abang bilang ya, deret aritmatika dengan beda dengan bedanya 2, tapi harus kita pisah-pisah. Yang positif dengan yang positif, yang negatif dengan yang negatif, gitu dia. Cuman abang nggak mau ngerjakannya kayak gitu. Abang langsung aja gini dia. Ini kita ambil perpasang deh. Kita ambil perpasang.
Coba 1 kurang 2 berapa? Minus 1. Iya kan? Tambah 3 kurang 4 berapa? Minus 1. Tambah 5 kurang 6 berapa? Minus 1. Minus 1 tambah minus 1, minus 2 tambah minus 1 lagi, minus 3. Ini akan minus kan? Kalau semuanya punya pasangan. Cocok? Kalau semuanya punya pasangan. Misalnya 10 pasang, setiap pasang hasilnya minus 1. Berarti kalau ditotalkan, ya 10 pasang kali minus 1 gitu ya. Cuman di sini kan jawabannya nggak minus 1. Bukan minus. Ini positif deh. Karena ini positif, berarti ada angka yang tidak berpasangan. Siapa angka yang tidak berpasangan? Yaitu ini, bilangan terakhir. Ini yang tidak berpasangan. Cocok ya? Sehingga ini aja yang punya pasangan deh. Ini aja yang punya pasangan. Berarti totalnya ini yaitu minus 1 dikali banyak pasang, ya, banyak pasang ditambah K sama dengan 2021. Sekarang masalahnya berapa banyak pasangnya? Kalau kita perhatikan adik-adik, ini kan mulai dari 1 kan. 1 ke 2 itu 1 pasang, 3 ke 4 itu 1 pasang. Jadi kalau 1 ke 4 berapa pasang? 2 pasang. 1 ke 6 berapa pasang? 3 pasang. 1 ke K kurang 1 berapa pasang? Ya kalian harus paham di situ. Caranya gini aja. Tengok aja angka terakhirnya. Kalau 1 ke 4 itu 2 pasang, tengok aja 4. 4 bagi 2, 2. Kalau 1 ke 6, ya 6 bagi 2, 3. Betul ya? Oke, 1 ke K kurang 1 berarti banyak pasangnya K kurang 1 per 2. Cocok? Ini nanti dikali minus 1. Ditambahi dengan K sama dengan 2021. Biar habis per 2-nya kan kali 2. Ini kali masuk, berarti min K plus 1. Ini kali 2 lagi, tambah 2K. Ini tadi habis 2-nya ya, sama dengan 4042. Min K plus 2K sisa K. 1 pindah ke kanan, 4041. Maka jawabannya adalah bola. Oke adik-adik, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa ikuti terus video-video abang yang selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.